Pada tanggal 23 Agustus 1949, Konferensi Meja Bundar atau KMB dimulai di Den Haag, Belanda. Konferensi ini diadakan karena Belanda masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Sebelum KMB terjadi, berbagai perundingan seperti Linggarjati dan Renville tetapi belum berhasil menyelesaikan konflik. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, rakyat terus berjuang mempertahankan tanah air dari agresi militer Belanda. Sudah bertahun-tahun kita berjuang, banyak rakyat menderita karena perang. Tapi kita tidak boleh menyerah, kemerdekaan harus dipertahankan sampai kapanpun. Para pemimpin Indonesia sedang mengadakan perundingan dengan Belanda. Iya, mereka sedang berusaha agar Indonesia diakui sebagai negara merdeka sepenuhnya. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Mereka datang membawa harapan besar agar Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. Dengan semangat perjuangan yang besar, delegasi Indonesia pun berangkat menuju Konferensi Meja Bundar demi masa depan bangsa. Konferensi Meja Bundar dihadiri oleh 3 pihak utama, yaitu delegasi Indonesia, delegasi Belanda, dan delegasi BFU atau Bijeenkomst voor Federal Overleg yang mewakili negara-negara federal bentukan Belanda. Sidang konferensi Meja Bundar resmi dibuka. Kami persilakan delegasi Indonesia menyampaikan pendapat. Terima kasih kami hadir ke sini sebagai wakil bangsa yang telah lama berjuang demi kemerdekaan. Kami menuntut Belanda segera mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat. Belanda memahami keinginan Indonesia, namun semua keputusan harus ditegakkan dengan matang demi kepentingan kedua pihak. Rakyat Indonesia sudah terlalu lama menderita. Sudah saatnya Indonesia diakui sebagai negara merdeka. Semoga konferensi ini dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi semua pihak. Sidang pertama pun berlangsung dengan penuh harapan, tetapi perdebatan besar masih akan terjadi di dalam konferensi tersebut. Dalam sidang KMB terjadi banyak perdebatan. Salah satu pembahasan terbesar adalah bentuk negara Indonesia setelah pengakuan kedaulatan diberikan. Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi Indonesia harus menerima bentuk negara serikat, yaitu Republik Indonesia Serikat.
bangsa Indonesia sebenarnya menginginkan negara kesatuan, bukan negara serikat. Menurut kami, sistem federal dapat menyatukan berbagai wilayah di Indonesia dengan lebih baik. Namun rakyat Indonesia telah berjuang sebagai satu bangsa. Jika Indonesia menolak usulan ini, maka penyerahan kedaulatan akan sulit dilakukan. Harus semua pihak kita tenang, tujuan kita adalah mencari jalan damai. Sidang pertama pun berlangsung dengan penuh harapan, tetapi perdebatan besar masih akan terjadi di dalam konferensi tersebut. Dalam sidang KMP terjadi banyak perdebatan. Salah satu pembahasan terbesar adalah bentuk negara Indonesia setelah pengakuan kedaulatan diberikan. Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi Indonesia harus menerima bentuk negara serikat, yaitu Republik Indonesia Serikat. Bangsa Indonesia sebenarnya menginginkan negara kesatuan, bukan negara serikat. Menurut kami, sistem federal dapat menyatukan berbagai wilayah di Indonesia dengan lebih baik. Namun rakyat Indonesia telah berjuang sebagai satu bangsa. Jika Indonesia menolak usulan ini, maka penyerahan kedaulatan akan sulit dilakukan. Harus semua pihak kita tenang, tujuan kita adalah mencari jalan damai. Kita harus memikirkan masa depan rakyat, bukan hanya masing-masing pihak. Baiklah, demi tercapainya pengakuan kedaulatan, kami bersedia mempertimbangkan bentuk Republik Indonesia Serikat. Perdebatan panjang akhirnya mulai menemukan titik terang, meskipun masih banyak syarat yang harus dibahas bersama. Selain membahas bentuk negara, KMB juga membahas masalah ekonomi dan hutang Hindia Belanda. Hal ini menjadi salah satu bagian paling sulit dalam perundingan. Selain itu, Indonesia juga harus menanggung sebagian hutang Hindia Belanda. Syarat itu sangat berat bagi negara kami yang baru merdeka. Itulah salah satu syarat yang harus diterima jika ingin memperoleh pengakuan kedaulatan. Rakyat kami baru saja melewati masa perang, ekonomi yang sulit. Mencari jalan tengah agar kesepakatan cepat tercapai. Saya setuju, jangan sampai terjadi gagal hanya karena tidak pendapat. Belanda ingin menguasai dari Indonesia. Baiklah, demi masa depan bangsa dan pengakuan kemerdekaan Indonesia, kami akan menerima hasil kesepakatan ini. Selain membahas bentuk negara, KMB juga membahas masalah ekonomi dan hutang Hindia Belanda. Hal ini menjadi salah satu bagian paling sulit dalam perundingan. Setelah melalui perundingan panjang selama beberapa bulan, akhirnya konferensi meja bundar mencapai kesepakatan penting bagi Indonesia. Setelah melalui perundingan panjang selama beberapa bulan ini, akhirnya konferensi meja bundar mencapai kesepakatan penting bagi Indonesia. Hasil keputusan konferensi adalah 1. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. 2. Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat. 3. Penyerahan kedaulatan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Belanda menyetujui hasil keputusan ini. Saya menerima hasil ini demi pengakuan kemerdekaan dan masa depan bangsa. Semoga keputusan ini membawa perdamaian bagi Indonesia. Dan ini sidang konferensi meja bundar resmi ditutup. Keputusan tersebut menjadi langkah besar bagi Indonesia untuk memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka di mata dunia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Berita hasil konferensi meja bundar akhirnya sampai kepada rakyat Indonesia. Mereka menyambut kabar tersebut dengan penuh haru dan bahagia. Akhirnya perjuangan panjang kita membuahkan hasil. Sekarang dunia mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Terima kasih kepada para pejuang dan pemimpin
menjadi negara yang maju dan bersatu. Die weet waarom dit samengaan in vrijheid niet eerder en ook niet later werd bereikt. En die het falen kent der generaties. Maar die ook ziet of we kunnen dienen in het plan voor de gang der mensheid. Mogen dit thans zo zijn. Uit de koepel van het paleis klinken de volksliederen. Eerst het Indonesia Raya. Onmiddellijk daarop het Wilhelmus. Het Wilhelmus. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Lovink naar het vliegveld Kemayoran om naar Nederland terug te keren. Hij wordt uitgeleide gedaan door de ministers Roem en Anak Agung. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. 2 Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. De kinderen van ingenieur Sukarno die met hem uit Jogja meekwamen vertrekken eerder. Na een kort oponthoud... Menurut kami, sistem federal dapat menyatukan kurikulum. Harus smart ya. Rakyat Indonesia itu stupid. Baiklah, demi masa depan bangsa dan pengakuan kemerdekaan.